Dan tidak sedikit juga yang saya lihat orang-orang yang masih salah dalam cara merawat toke, sehingga berakibat pada tokenya itu menjadi stres, sakit, bahkan berujung kepada kematian. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen toke. Banyak banget yang nanya ke saya, baik melalui komentar YouTube, DM Instagram, ataupun juga melalui WhatsApp secara langsung, yaitu bagaimana cara merawat toke dengan baik dan benar. Dan tidak sedikit juga yang saya lihat orang-orang yang masih salah dalam cara merawat toke, sehingga berakibat pada tokenya itu menjadi stres, sakit, bahkan berujung kepada kematian. Makanya dalam video kali ini kita akan bahas apa aja kesalahan pemula dalam merawat toke yang bisa mengakibatkan tokenya itu nggak bisa tumbuh besar, panjang, dan juga sehat dan sempurna, dan juga tidak bisa berkembang biak dengan baik dan tidak bisa bertelur, anakan, dan bahkan berujung pada tokenya itu bisa sakit, stres, dan mati. Nah, di belakang saya ini udah ada toke yang benar-benar besar dan juga panjang. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah toke yang saya rawat sendiri, dan selain saya telah berhasil menumbuh besarkan dan juga memanjangkan toke ini, saya pun sudah berhasil mengembangbiakan toke sehingga tokenya dapat beranak banyak, bertelur, dan juga bisa banyak anakan yang lucu-lucu ya, seperti ini, dan ini. Hal ini menunjukkan bahwa teknik perawatan kami ini sudah berhasil, karena kalau misalnya kami gagal dalam teknik merawatnya, nggak mungkin dong toke kami ini bisa tumbuh sampai sepanjang 45 cm dan bisa sebesar ini, dan juga tidak akan mungkin toke kami ini bisa bertumbuh, berkembang biak, bisa bertelur anakan, dan juga banyak anaknya ya. Nah, makanya dalam video kali ini kita bakal share apa aja sih 10 kesalahan pemula yang dalam merawat toke sehingga mengakibatkan tokenya ini nggak bisa tumbuh dengan sehat dan juga bisa berkembang dengan sempurna ya. Dan ini semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, sehingga kita bakal bisa tepat dan juga benar dalam merawat toke, sehingga toke-toke yang kita rawat bisa tumbuh dengan panjang, besar, sehat, dan juga bisa berkembang biak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai, tolong bantu dulu dong subscribe channel saya Indra, dan juga jangan lupa di like dan di share video saya ini ya, supaya saya bisa terus bersemangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua. Oke, langsung kita mulai ya. Kesalahan pertama yang dilakukan pemula adalah dalam hal memberi pakan. Ya, memberi pakan. Biasanya pemula-pemula ini karena pengen tokenya cepat panjang, besar, dan juga tumbuh cepat berkembang biak, mereka ngasih makan dengan sebanyak-banyaknya. Misalkan dia biasa ngasih jangkrik atau juga ngasih ulat atau ngasih apapun ya, tapi itu jumlahnya dalam kuota yang sangat besar banget, kelebihan banyaknya ya, nggak sesuai dengan proporsional dengan porsi tokenya. Itu sangat benar-benar bisa berakibat fatal dan berbahaya. Loh, kenapa? Karena pakan dari toke ini rata-rata mereka rakus atau pemakan segala ya. Ambil contoh misalkan jangkrik. Jangkrik itu dia bener-bener rakus, dia makan segalanya. Kalau misalkan dia nggak ada makanan seperti sayuran atau wortel dan lain-lain ya, dia bisa jadi makan kanibal, makan temannya sendiri. Atau juga kalau misalkan nggak ada yang lain, dia bakal makan kotoran dari toke kita ini, dan itu bisa berakibat fatal. Kalau misalkan si jangkrik ini udah makan yang kotor dan juga makan yang nggak baik, itu bisa jadi kandungan dalam jangkriknya itu ada banyak penyakit yang dimana nantinya bakal dimakan oleh toke yang kita rawat, sehingga bisa berakibat pada toke kita karena makan pakan yang nggak baik, kandungannya bakal jadi sakit dan juga penyakitan, dan bisa berujung pada kematian ya. Dan dampak lainnya, kalau misalkan kita ngasih pakan terlalu banyak, nanti jangkriknya bahkan bisa jadi bakal gigitin toke-toke kita ya. Nanti toke kita ini bakal jadi luka, dan bahkan kalau misalkan tokenya masih baby, itu bukan hanya luka, bahkan bisa jadi itu mati ya. Apalagi kalau misalkan tokenya ini lagi dalam proses shedding atau ganti kulit, kita ngasih jangkrik kebanyakan, karena kalau misalkan lagi shedding itu dia gerakannya agak lambat, kaku ya, sehingga tidak bisa melawan kalau jangkriknya itu menggigit dia. Makanya ini bisa sampai fatal, bisa berakibat kematian. Jadi teman-teman jangan sampai salah kasih makan kebanyakan, kasihlah porsi makanan sesuai dengan porsi toke kalian yang punya ya. Dan juga yang kesalahan lainnya itu dalam hal pakan, yaitu adalah memberi pakan toke setiap hari. Padahal seperti udah kita tahu bahwa toke ini nggak perlu makan setiap hari karena dia termasuk golongan reptil ya. Udah kita bahas di video kita sebelumnya. Makanya buat teman-teman yang pengen tahu cara ngasih makan toke yang terbaik, bisa nonton di link di atas sini, dan thumbnailnya kayak begini ya. Dan kesalahan kedua ini benar-benar lucu banget ya, karena saya juga dulu pernah ngalamin sendiri lagi awal-awal dulu ngerawat toke, yaitu kita niat ngasih kalsium atau vitamin sama si toke tapi caranya salah ya. Apa itu contohnya?
Itu yang kita dengar kalau misalkan toke ini atau juga binatang seperti reptil lainnya ini baiknya kita kasih kalsium atau multivitamin. Itu bisa melalui tulang sotong atau juga melalui kalsium yang diolah, dan juga bisa dikasih juga telur puyuh. Nah lucunya lagi saya dulu awal-awal ngerawat, dan mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal serupa, itu saya kasih langsung disuapin tokenya dengan telur puyuh dan juga dengan bubuk kalsium ya. Itu jelas tokenya akan mau karena dia kan makannya itu serangga ya, dan juga makanan yang lain yang masih hidup, yang masih segar. Nah ini kalau misalnya kita kasih langsung, itu salah besar. Nah gimana dong cara teknik yang benar? Jadi teknik yang benar adalah dengan cara memberi vitamin atau juga memberi makanan multivitamin itu kita bumbui kepada pakan yang akan kita kasih ya. Jadi nggak langsung ke tokenya. Nah nanti si pakan itu, anggaplah si nyangkrik itu, dia bakal makan telur puyuh atau juga bakal makan vitamin-vitamin yang kita kasih, sehingga nanti di dalam jangkriknya itu terkandung banyak vitamin ya. Dan nanti setelah si jangkriknya terkandung banyak vitamin, baru kita kasihkan kepada si tokenya. Nah nanti kalau misalkan tokenya itu makan jangkriknya atau makan pakan itu dijamin dia sudah terkandung banyak gizi atau multivitamin ya. Itu yang kita kenal dengan proses gut loading. Dan kesalahan ketiga bagi pemula itu adalah nggak kasih minum si toke. Ya ini juga saya alami sendiri, karena lagi awal-awal saya melihara toke itu banyak yang berpendapat bahwa toke itu nggak perlu dikasih minum. Kenapa? Karena dia itu sudah dapat minuman dari kandungan pakan yang udah dia makan. Misalkan dia makan ulat atau makan jangkrik, dia sudah ada airnya. Padahal itu salah guys. Yang benar itu tetap kita mesti kasih minum buat si toke ini. Kita sediakan aja water dish ya, sehingga si tokenya ini kalau misalkan dia udah makan, dia bisa minum seperti layaknya makhluk hidup lainnya. Karena kalau misalkan dia alaminya sendiri, dia pasti bakal tetap minum ya. Ini benar-benar tidak berperik hewani ya kalau misalkan nggak dikasih minum. Balikin kalau misalkan teman-teman ente yang misalkan lagi habis makan nggak minum, gimana rasanya tenggorokannya? Pasti bakal sakit dong. Makanya teman-teman selalu siapin minum buat tokenya ya. Dan kesalahan pemula berikutnya adalah ngasih kandang tokenya nggak proper ya. Apa aja contohnya? Yaitu dengan kasih kandang toke yang terlalu kecil, sehingga tokenya ini nggak bisa tumbuh dengan baik dan juga nggak bisa berkembang dengan baik ya. Ini benar-benar kurang baik ya. Buat teman-teman yang masih belum ngerti, nggak apa-apa, cepat aja pindahin tokenya ke kandang yang lebih besar, yang lebih proper ya, yang lebih layak, sehingga dia bisa tumbuh dan bergerak dengan sewajarnya dan lebih luasa ya. Dan juga kesalahan lainnya, di dalam kandangnya itu nggak ada tempat persembunyian ya, yang dimana padahal kita tahu bahwa toke ini butuh tempat sembunyi karena dia ini adalah binatang yang pemalu ya. Dan juga tentunya tadi kita udah bahas, nggak ada tempat air minum. Dan juga kesalahan lainnya ada di antara teman-teman kita yang bikin kandang itu bahannya nggak sesuai dengan yang toke senengin ya. Jadi sebaiknya bahan untuk kandang toke itu adalah bahan-bahan yang alami seperti kayu yang dia seneng, dan juga jangan terlalu terang. Usahain itu agak gelap ya. Namun kalau misalkan terang seperti ini nggak apa-apa, asalkan teman-teman sediain tempat persembunyian yang sudah kita tadi kasih tahu ya. Dan kesalahan berikutnya bagi pemula yang baru merawat toke itu adalah nggak menjaga kebersihan kandang toke. Nah seperti yang udah kita bahas, kalau misalkan kandangnya itu kotor, nanti pakan-pakannya bahaya bisa makan kotoran dari si tokenya kita ini, dan itu bisa menjadi bahan pakan yang berbahaya bagi toke kita. Dan juga selain itu, kalau misalkan kita kandang kotor, itu bisa nanti ada virus dan juga bakteri yang bisa berakibat bagi toke kita ini, bisa nanti penyakitan atau kurang sehat ya. Jadi teman-teman, saya tekankan kalau pengen tokenya sehat dan juga bisa tumbuh berkembang dengan baik, itu jaga kandangnya dengan baik dengan kebersihan yang terjamin ya. Dan kesalahan berikutnya buat teman-teman pemula yaitu adalah menyatukan beberapa toke dalam satu kandang. Loh, kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh, karena toke itu adalah binatang teritorial. Kalau misalkan dia diganggu teritorialnya, maka dia bakal bermusuhan dan juga akan berantem dan juga bisa berujung kepada kematian ya. Ini mesti teman-teman sangat waspadai ya, terutama buat toke yang jenis kelaminnya male ya, atau laki-laki atau jantan, itu jangan teman-teman satuin. Tapi kalau betina ya masih boleh lah, ada beberapa betina dalam satu kandang. Tapi kalau buat yang jantan, teman-teman jangan, tolong satuin karena nanti bisa berantem. Nanti jangan sampai teman-teman begitu disatuin besok paginya bututnya udah putus, bahkan ada yang mati lagi. Dan juga untuk jantan dan betina, sebaiknya kalau misalkan teman-teman mau breeding atau mau ternakin, itu satuinnya pada saat hanya mau kawin aja ya. Kalau misalkan dia nggak mau kawin atau lagi belum mau kawin, dikawinkan, itu jangan disatukan dulu ya. Dan kesalahan berikutnya itu adalah teman-teman naruh kandang toke atau tokenya di tempat yang rame, basah, lembab, dan juga kena air ya. Kalau misalkan ditaruh di tempat rame, kasihan tokenya ini nanti bisa nggak tenang, sehingga berujung kepada tokenya nanti bisa jadi stres, sakit, dan bisa berujung pada dia nggak mau makan. Dan sampai-sampai nanti bisa berujung pada kematian ya. Ini kan teman-teman nggak harapin, makanya teman-teman usahain kalau misalkan naruh toke ini di tempat yang tenang, yang juga nggak rame ya.
Dan ada juga teman-teman kita yang naruh kandang toke itu di tempat yang lembab ya, itu kena air hujan, itu sangat berbahaya sekali karena bisa jadi tokenya bakal sakit karena hal itu. Dan kesalahan berikutnya adalah ngejemur toke. Ya, toke itu adalah binatang nokturnal yang aktif di malam hari, sehingga kita nggak boleh ngejemur toke secara berlebihan. Ya kalau mau sesekali bolehlah itu jemur, tapi kalau misalkan teman-teman berlebihan dalam menjemur toke, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung dengan waktu yang sangat lama banget, itu bisa jadi tokenya bisa mati karena toke itu nggak kuat kena sinar matahari, sehingga ini sangat benar-benar berbahaya. Namanya juga dia binatang nokturnal atau aktif di malam hari, sehingga dia masih nggak akan kuat kalau kena sinar matahari. Teman-teman nggak percaya? Kalau misalnya nggak percaya, coba teman-teman ambil toke kalian ya, dijemur ya dari jam 9 sampai yang lama banget sampai terik matahari sampai jam 12, terserah deh. Pokoknya yang lama itu dilihat nanti sama teman-teman, jago kalau misalkan tokenya nggak skartul maut ya. Nah, kesalahan berikutnya yaitu adalah dalam hal mandiin toke. Loh, toke bukannya bisa dimandiin? Bisa, tapi kalau misalkan caranya salah itu bisa berujung kepada kematian ya guys. Cara yang salah itu adalah apabila si tokenya ini mandiinnya airnya terlalu banyak sehingga si tokenya bisa tenggelam ya. Alhasil tokenya nanti bisa kurang sehat dan juga bisa mati. Nah makanya kalau teman-teman pengen lihat gimana cara mandiin toke, itu kita udah bikin videonya juga. Nanti bisa nonton di video kita sebelumnya ya, cara merawat bayi toke. Dan kesalahan terakhir yang dilakukan pemula adalah menghandling atau memainkan toke secara kasar atau tidak lembut ya. Karena kita tahu toke ini bukan binatang yang bertuan, atau beda seperti kucing dan anjing. Kalau kucing dan anjing itu seneng kalau dipain-painin atau disayang-sayang ya. Tapi kalau toke ini nggak terlalu seneng kalau di handling, apalagi kalau secara kasar. Ujung-ujungnya kalau misalkan teman-teman salah cara megangnya, kasar atau terlalu keras ya, ini dia bisa stres. Kalau misalkan dia stres berlebihan, nanti bisa mutusin buntutnya, dan ini kita kan nggak harapkan ya. Nah makanya buat teman-teman kalau yang punya toke, kalau misalkan kira-kira mau ngukur tokenya atau mau mainin tokenya itu, kalau bisa dengan cara yang lembut, yang halus, dan jangan kasar ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan juga mudah-mudahan nggak ada lagi kesalahan-kesalahan pemula dalam merawat toke, sehingga toke kita ini bisa sama-sama tumbuh dengan sehat, panjang, dan juga bisa sempurna ya. Dan juga buat teman-teman yang punya kerabat, ada baiknya nge-share video saya ini ya. Siapa tahu mereka lagi butuh informasi serupa tentang cara merawat toke yang baik dan benar ya. Oke, tolong jangan lupa juga sekalian di subscribe channel saya Indra ini, dan juga di like dan share ya. Oke, makasih udah nonton video saya Indra. Stay tune at my channel. See you!